Tahun 2014 lalu, pabrik karet Cipetir yang memproduksi produk Cipetir ini menggemparkan Eropa. Sebuah mitos tentang pabrik karet Cipetir ini menyebar dari mulut ke mulut. Tersembunyi kisah mesin Nyi Ronggeng dan kamar mati yang ditinggalkan oleh pabrik Guta Perca atau pabrik karet Cipetir yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1855. Mesin granit bernama Nyi Ronggeng ini memiliki cerita tersendiri. Semua dinamai berdasarkan urutan kedatangannya, dari Itali sampai di Jakarta dibawa ke Cibadak menggunakan pedati. Nah, kedatangan batu granit nomor 4 ini sedikit unik karena dua kuda pedati yang membawanya enggan bergerak sama sekali, terang Budi. Hingga akhirnya ada orang pintar yang meminta agar menir Belanda mengiringi laju pedati dengan seorang penari ronggeng, akhirnya kuda pedati mau beranjak dari tempatnya. Yang kasihan si penari ronggengnya harus berjalan sejauh 13 km dari pertigaan Cikidang sampai pabrik, bengkaklah kakinya, tambah Budi sambil tertawa menceritakan kisah batu si ronggeng. Karena hanya ada dua mesin yang bekerja, sebuah penggiling batu dapat menampung 250 kg daun. Selain cerita Nyi Ronggeng terdapat cerita lain tentang sebuah ruangan yang disebut kamar mati. Disebut kamar mati karena menyimpan listrik dengan tegangan 6,3 kV di dalamnya. Turbin itu digerakkan dari mata air sungai Citarik, dari mesin itu kebutuhan listrik pabrik dan mes pekerja hingga peralatan pengolahan dialirkan. Belum pernah ada yang pekerja kecelakaan di kamar mati, tapi dulu ada pekerja Belanda di bagian perebusan yang tewas kecemplung ke dalam bak rebus karena mengantuk. Bak rebus berada di atas kamar mati. Lanjutnya, siapapun yang berani masuk saat turbin sedang berjalan akan tersengat listrik. Para pekerja di pabrik juga merasakan cerita mistis lainnya. Demikian disampaikan Rudianto yang bertugas di pabrik di bawah kendali PT PN 8. Dia sering mendengar suara auman harimau di bilik mati tempat turbin air berada. Saya kan nggak tahu kalau itu makhluk halus, saya pikir hewan beneran. Saya baru tahu itu makhluk halus dari saudara saya Nana yang bertugas di sini lebih dulu, lanjut Rudi yang mengaku sudah 4 tahun bekerja di pabrik tersebut. Rudi berbeda, dan cerita Nana berbeda. Bahkan di sebuah pabrik yang dibangun Belanda pada tahun 1855, ia pernah melihat pasukan Belanda berbaris di depan seorang wanita Belanda yang sedang melewati.